Oke, puji Tuhan, siang ini kembali kita bertemu untuk belajar firman Tuhan. Melalui fasilitas yang ada, yaitu Zoom ini. Zoom memudahkan kita untuk belajar firman Tuhan dari jarak jauh, juga menghemat waktu, perbedaan waktu yang ada, tidak harus bertemu secara langsung, tapi kita bisa melalui media yang ada, kita tetap bisa berkomunikasi dan interaksi. Kita awali dengan berdoa, mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur oleh kemurahan Tuhan, kami boleh bertemu kembali Tuhan untuk belajar firman-Mu secara sederhana, tapi kiranya firman Tuhan yang akan dipelajari boleh membangun iman kami dan menambah wawasan kami, untuk kami boleh mengikut Tuhan hari demi hari lebih baik lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terus hari ke depan ini Riko libur atau masuk? Selasa libur toh? Iya. Iya libur. Terus hari berikutnya masuk atau sudah rapotan? Masih, Belum ya, masih masuk. masih terus ya. Rapotannya tanggal 29. Tanggal 29. 9. Oh iya, seminggu ke depannya lagi. Oke, pagi hari ini atau siang ini kita belajar mengenai suatu hal yang mungkin juga ada yang pernah kita pelajari di waktu yang lalu, tapi kita perdalam lagi, yaitu mengatur waktu. Sesuatu yang bagi anak-anak muda itu tidak mudah, tidak gampang untuk dikerjakan. Tapi kalau kita kerjakan, kita akan beroleh banyak manfaat yang baik. Mengatur waktu atau mengelola waktu. Dasar firman Tuhannya di Efesus 5, ayat 15 sampai 16. Kita sudah menyelesaikan yang hukum Taurat. Sekarang kita belajar yang ini. Firman Tuhan berkata, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi mengenai mengatur waktu, firman Tuhan sudah mengajarkan untuk kita mempergunakan waktu yang ada dengan baik. Hal ini berkaitan dengan manajemen waktu atau mengelola waktu yang disediakan bagi kita. Semua kita, tua muda, miskin kaya, kecil besar, diberikan waktu yang sama yaitu 24 jam. Tidak ada yang berkelebihan, tidak ada yang kekurangan. Selama kita bisa menggunakan waktu dengan maksimal, dengan baik, dan dengan tepat, 24 jam itu pas bagi kita sendiri. Bahkan eh, tidur pun juga sebenarnya sudah diatur. Tidur malam kalau nggak salah 8 jam. Terus juga untuk sekolah itu juga berapa jam. Lebih banyak sebenarnya waktu kita itu di luar ya, di sekolah. Di rumah ya mungkin tinggal berapa jam saja istirahat, terus makan, dan sebagainya. Tidak ada orang yang berkelebihan waktu. Mungkin karena terlalu malas, tidak mengerjakan apa-apa, waktunya banyak yang terbuang. Atau juga tidak ada yang kekurangan waktu. Bekerja terlalu sibuk, bekerja keras rasanya kurang. Waduh, kalau 24 jam kurang. Tapi sebenarnya semua kalau bisa dikelola dengan baik, 24 jam itu cukup bagi kita. Pergunakan waktu yang ada, firman Tuhan berkata, dengan seksama. Seksama itu apa? Dengan teliti. Jangan seperti orang bebal. Orang bebal itu semaunya sendiri, sembarangan, dan tidak teratur. Bahkan mungkin wis pokoknya mengalir saja, itu kan nggak bagus. Namun supaya kita bisa bersikap arif, arif itu apa? Menggunakan waktu sesuai dengan kebutuhan, selesai dengan tepat, tidak terlalu cepat atau lambat. Datang ke sekolah jam berapa, selesai jam berapa, dan pulang, semua sudah diatur. Jadi ini mengenai mengatur waktu. Sekarang kita masuk dalam pembelajarannya. Mengenai mengatur waktu itu bagaimana yang baik. Yang pertama, bangun pagi dengan teratur. Firman Tuhan di Markus 1 ayat 35, minta tolong Nelva bacakan Markus 1 ayat 35. Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Iya,
Jadi untuk mengatur waktu, dasar yang paling utama yaitu bangun pagi dengan teratur. Kalau kita tidak bisa bangun pagi dengan teratur, maka waktu-waktu berikutnya akan berantakan. Tuhan Yesus memberikan contoh yang baik. Firman Tuhan berkata, dia bangun pagi-pagi benar. Di Alkitab yang lain diterjemahkan, waktu hari masih subuh. Di sini dikatakan, pagi-pagi benar saat hari masih gelap. Masih gelap itu jam berapa? Bisa jam 3, jam 4, paling lambat jam 5. Jam 5 masih gelap ya. Kadang jam 5 sudah terang. Jadi dia menyediakan waktu pagi-pagi benar bangun. Yang Tuhan Yesus lakukan apa? Berdoa lebih dulu sebelum memulai aktivitasnya. Ketika kita bisa bangun lebih pagi dan lebih awal, maka kita akan bisa menyelesaikan segala sesuatunya dengan baik dan terang. Misalkan Nelva bangun pagi, lebih pagi dari biasanya, maka untuk hal-hal yang lain bisa dikerjakan dengan baik. Dia akan waktu. Misalkan bisa bangun lebih awal jam 5 atau paling lambat jam 6, karena bisa masih ada banyak waktu yang bisa dikerjakan. Kalau seseorang bisa bangun lebih pagi, dia tidak akan terlambat berangkat sekolah atau bekerja. Tapi kalian masuk siang. Kalau kelas 2 atau kelas 11 itu kalian masuk pagi apa siang? Elva? Nanti masuk siang, Masih siang. Kak. Iya, kalau sekarang masih masuk pagi. Oh, kok bisa berubah begitu? Soalnya kan kelas 12-nya udah gak ada kan, karena kelas 12-nya gak ada, jadi di satu shift semuanya. Loh, bukan waktu nanti kenaikan kelas itu. Bukannya sekarang. Naik kelas kan masih ada yang kelas 12. Itu Iya, nanti ketika naik kelas 11, jadi kembali lagi ke awal, jadi masuk siang. masuk siang lagi. Terus masuk siang terus ya. Ya, wis. Oke, tidak Iya, apa-apa. sampai kelas 12. Ini dianggap kalau misalkan masuk pagi. Kalau bisa bangun lebih pagi tidak akan terlambat berangkat sekolah atau bekerja. Sama saja kalau masuk siang. Kalau kalian bisa lebih awal mempersiapkan diri, bangun lebih awal, tidak terburu-buru, maka tidak akan berangkat sekolah jam berapapun masuk. Seseorang, ya kalau bangun pagi, dia akan bisa mengatur dan mengelola waktu yang ada. Misalkan mengerjakan tugas, kalian kan kalau masuk siang, pulangnya sore. Mungkin untuk malamnya mengerjakan tugas terlalu capek. Nah, ketika paginya kalian bangun pagi, kemudian mengerjakan tugas, masih ada waktu. Setelah doa pagi, mungkin saja ada tugas yang belum terselesaikan. Bisa dikoreksi atau diselesaikan. Bahkan mungkin bisa mengerjakan yang lain. Mencuci piring, menyiapkan bekal makanan, atau menyiapkan tugas sekolah, dan atau kalau yang bekerja menyiapkan tugas bekerja. Di rumah, apakah Niko juga mengerjakan tugas-tugas rumah? Apa Mengerjakan, biasanya? Pak. Apa biasanya? Menyapu. Kalau pagi nyapu ngepel garasi sama nyuci piring. Oh, Kalau sore nyapu garasi juga sama ngepel terus ngelap. oh, sore juga pulang sekolah itu. Iya. Tapi kalau bisa lebih awal bangun, tentu ada banyak hal yang lain yang bisa dikerjakan setelah membereskan pekerjaan rumah dan menyiapkan tugas-tugas sekolah. Jadi dasar yang pertama adalah bangun pagi dengan teratur. Ada eh, kata-kata yang motivasi yang berkata kalau seseorang bisa bangun pagi, dia bisa memenangkan sepanjang hari itu. Jadi kalau pagi kita bisa bangun dan kita bisa memenangkan kehidupan kita di pagi hari, maka seluruh hari itu kita bisa menyelesaikannya dengan. Di sini saya memberi ilustrasi, memberi contoh. Satu kali anak saya itu sakit tahun 2017, seingat saya, kalau tidak salah. Dia dirawat di rumah sakit. Nah, saya diberitahu sama perawat yang ada di rumah sakit itu, kalau bisa antri di loket BPJS rumah sakit besoknya sebelum jam 4 itu kalau bisa harus antri. Nanti saya antri nomor nomor ini panggilan, nomor loketnya, nomor panggilan saja. Kantornya masih belum buka, tapi pagi-pagi sudah dibagikan nomor antrian.
Nanti kalau kantornya dibuka, eh, saya bisa masuk sesuai antri. Dibilang sama suster, kalau bisa sebelum jam 4. Saya datang setengah 4, saya pikir jam segini masih belum banyak orang mungkin. Karena kan diberitahu jam 4. Ternyata saya salah dugaan. Jam setengah 4 itu sudah banyak orang yang antri. Saya dapat nomor antrian, nomor loketnya itu 106. Berarti sebelum saya sudah banyak. Di belakang saya masih banyak. Jadi mereka sudah antri mulai jam 3 sebelum saya. Saya sudah ketinggalan banyak nomor. Tapi ada juga orang yang meremehkan. Dia tidak mau bangun pagi. Dikiranya antri di loket ya biasa saja. Memang loket BPJS jam 9 bukanya. Tapi ketika dia tidak ikut antrian pagi-pagi, dia dapat antrian nomornya 500 lebih. Saya selesai urusannya jam 8 pagi. Itu eh, kantor loket BPJS dibuka jam 8 atau setengah 8, saya sudah selesai. Sementara orang tadi yang ketiduran, ya antri mulai pagi, dia baru selesai jam 12 siang. Saya bisa menyelesaikan dengan baik lebih awal, semua urusan bisa terselesaikan tanpa banyak kesulitan, karena saya bersedia bangun pagi untuk dapat antrian. Kalau kita bisa bangun lebih pagi, kita mengerjakan segala sesuatu dengan tertib, tidak buru-buru. Sebagian besar dari kita tentu aktivitas pagi hari. Tidak ada salahnya untuk bangun lebih. Di sini saya ada pertanyaan, jam berapa kalian biasanya bangun? Beranikah mencoba untuk membiasakan diri bangun lebih pagi? Nelva, jam berapa biasanya bangun pagi? Biasanya bangun jam 5 sih, Pak. Jam 5 kurang. Setengah 5 sih, Tuh. kadang. Terus apa yang dikerjakan? Bantu mama. Oh ya, pasti karena masuk pagi jadi langsung beberes-beres rumah dulu sebelum berangkat sekolah. Oh. Loh, masih jam berapa? Masuk jam 6.45. Oh, loh. Saya kira masih masuk siang kan? Atau selama ujian ini? Enggak, dari mulai pas habis libur Lebaran kemarin udah masuk pagi sampai jam pulangnya jam 4. Oh, berubah. Pulangnya jam 4. Iya, karena Oh, full day langsung. iya. Oh, ya, berarti yang saya sampaikan juga mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Niko, jam berapa bangun pagi? Jam 4, Pak. Oh, jam 4. Ya, lebih baik kan? Jadi tidak buru. Kemudian berangkat sekolah jam berapa? Jam 6. Jam 6. Pokoknya jangan sampai terlambat. Jadi, ya, berarti yang saya sampaikan untuk poin ini, sementara ini masih berlaku bagi kalian. Nah, kalian masuk pagi. Sebagian besar dari kita beraktivitas saat pagi hari. Tentu tidak ada salahnya untuk bangun lebih awal. Bangun pagi, kemudian berdoa, dan siapkan segala sesuatunya. Oke, jadi yang pertama, poin pertama untuk mengatur waktu, bangun pagi dengan teratur. Supaya kita tidak kesulitan untuk mengatasi segala sesuatu. Kalau masuk jam 6.45 tiba-tiba masih meremehkan bangun nanti saja ya, itu terlambat. Oke, pertama bangun pagi dengan teratur. Pembelajaran yang kedua yaitu eh, bagaimana mengatur waktu, jangan suka menunda-nunda pekerjaan. Silakan Niko, Amsal 10 ayat 4. Amsal 10 ayat 4. Tangan yang lambat membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Iya, tangan yang lamban bisa diartikan sebagai orang yang suka menunda pekerjaan. Ketika kita suka menunda pekerjaan, kita akan menjadi miskin. Kata miskin artinya bisa tidak punya uang yang lebih untuk yang bekerja. Atau juga untuk yang sekolah tidak berprestasi dengan maksimal. Ada tugas, nanti saja. Akhirnya ketika waktunya mengumpulkan, kita belum siap. Jangan suka menunda pekerjaan. Firman Tuhan juga memperingatkan pada orang yang suka menunda bangun. Sekarang Nelva, Amsal 6 ayat 9 sampai 11. Amsal, Amsal. Amsal 6 ayat 9 sampai 11.
Amsal 6 ayat 9 sampai 11. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Iya, digambarkan juga bahwa kalau menunda bangun, dia akan menjadi miskin dan hidup berkekurangan. Apakah kita mau hidup dalam kemiskinan atau kekurangan? Tentu tidak. Mungkin kadang-kadang kita punya kebiasaan pasang alarm, kemudian kita menunda 5 menit lagi, 10 menit lagi, akhirnya sudah mepet waktu. Saya memberi contoh, eh, orang-orang Chinese, sebagian besar mereka berhasil dalam usahanya. Mengapa? Karena mereka mau bangun pagi untuk menjalankan usahanya, baik di pasar, di toko, maupun di rumah mereka. Karena mereka memiliki kebiasaan yang baik, tidak menunda pekerjaan, dan tidak menunda bangun dari tidur. Kalau kalian tahu di pasar-pasar, kebanyakan orang-orang Chinese bajunya jelek-jelek, pakai daster atau kadang pakai ya kaos dalam aja, yang laki-laki sudah mulai membuka toko usahanya di pasar. Dan itu yang ternyata membuat mereka berhasil. Karena itu memiliki kebiasaan yang baik. Kerjakan apapun yang diberikan bagi kita tanpa banyak penundaan. Kalau sesuatu bisa dikerjakan saat ini, jangan menundanya di waktu yang lain. Biasanya kita mudah lupa karena banyak pekerjaan. Jadi kita tunda nanti sampai tugasnya menunggu. Selagi masih muda, jangan biasakan untuk menunda pekerjaan. Saya memberi contoh bahwa saya ini pernah menunda pekerjaan. Eh, Satu kali ada yayasan pelayanan yang mendukung saya keuangan, namanya Mission Care. Mission Care ini memberi dukungan pada saya uang 150.000 per bulan. Saya mengambilnya setiap Senin minggu pertama, sebulan sekali. Jadi saya membuat surat ucapan terima kasih dan saya berikan, terus saya dikasih uang sama pihak kantor Mission Care. Bulan berikutnya pun juga demikian. Saya datang lagi Senin sore dapat uang karena untuk mendukung kegiatan pelayanan saya. Tapi satu kali saya berpikir, saya kalau setiap bulan sekali ke sana, Senin ambil uang, kok rasanya bikin capek. Akhirnya saya tidak mau datang. Saya berpikir begini, saya nggak akan datang sekian bulan. Nanti saya datang, uangnya akan pasti banyak. Saya pikir seperti menabung. Sampai bulan ke-6, saya kan nggak ngambil. Saya menunda-nunda segala sesuatu. Ketika saya datang ke kantor itu, saya mendapatkan informasi bahwa nama saya sudah dicoret dari orang yang dapat dukungan keuangan karena tidak ada kabar. Saya menyesal sekali. Bukan menyesal nggak dapat uang, tapi karena saya menunda-nunda segala sesuatu. Akhirnya hari itu saya dapat uang satu kali saja, 150.000. Yang sekian banyak uangnya, yang sebelumnya akhirnya tidak saya dapatkan. Saya tidak dapat uang dengan maksimal. Hal itu karena saya menunda-nunda pekerjaan. Saya menunda-nunda segala sesuatu. Ya saya sendiri yang rugi. Jadi biasakan untuk tidak menunda-nunda segala sesuatunya. Selagi masih bisa kita kerjakan supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Pernahkah kalian menunda untuk menyelesaikan tugas? Bagaimana rasanya ketika harus menyelesaikannya tapi terlambat? Nelva, pernah kamu menunda untuk menyelesaikan tugas, kemudian bagaimana rasanya ketika mau bukan dari waktu yang mepet? Kalau pernah Pak, terus habis itu kayak rasanya kayak terburu-buru, langsung kayak jadinya nggak maksimal yang dikerjain gitu. Ya, ketika kita menunda-nunda, kemudian segera mengerjakan, jadinya tidak maksimal. Apa adanya saja. Padahal mungkin ada nomor-nomor tertentu yang kalau dikerjakan ini bisa. Niko, pernah menunda menyelesaikan tugas? Nggak pernah, Pak. Itu tidak pernah. Selalu on time. Selalu. Tidak apa-apa. Jangan sampai kita menunda karena ketika kita menunda-nunda, ketika terlambat rasanya terburu-buru. Biasanya anak-anak sekolah itu suka lupa mengerjakan tugasnya
Begitu masuk, bingung cari teman yang bisa dipinjam catatannya atau dilihat jawab. Saya harap ini tidak lagi terjadi pada kalian. Yang bisa mengerjakan dengan maksimal, tugas yang didapat harus dikerjakan. Oke. Bagaimana mengatur waktu? Yang pertama, bangun lebih pagi. Ya, bangun tidur lebih pagi dengan teratur. Yang kedua, jangan suka menunda pekerjaan. Yang ketiga adalah kerjakan yang sederhana atau sebisanya dulu. Kerjakan yang gampang-gampang saja. Tadi terakhir yang baca kitab Elva, Riko minta tolong Lukas 16 ayat 10. Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Iya, cara untuk mengatur waktu dengan baik yaitu kerjakan hal yang kecil, yang sederhana dan sebisanya. Nanti hal yang lain kita akan mampu untuk mengerjakan tanpa banyak kesulitan. Sebab hal yang kecil sudah kita selesaikan lebih dulu. Misalkan dari 10 nomor, nomor satu bisa dikerjakan, dua kesulitan, tiga bisa. Ya, kita kerjakan yang bisa-bisa dulu. Nanti yang lainnya kita akan bisa menyelesaikannya juga. Oh, ternyata jawabannya ini. Oh, baru ingat. Jadi, kalau sebagai contoh, kalau mengerjakan soal ulangan, pilihlah mengerjakan yang kalian anggap lebih mudah. Tidak harus urut. Nantinya nomor yang lain akan bisa kita kejar. Cuma susahnya kalau mengerjakan ulangan secara digital ya. Pak. Terus nomor berikutnya, kemudian nomor yang seterusnya kalau nggak dikerjakan dia menghilang. Tapi kalau lembaran-lembaran kertas kita masih bisa mengerjakan. Jadi kerjakan yang sederhana, yang sebisanya dulu. Termasuk pekerjaan rumah yang mana harus bisa dikerjakan. Yang sulit-sulit nanti saja. Demikian juga ketika mengerjakan tugas yang dipercayakan pada kita. Kerjakan yang kita anggap bisa dulu. Supaya tidak menumpuk dan tertunda terlalu. Kalau kita bisa mengerjakan hal yang kecil dan sederhana, nantinya kita bisa dipercaya untuk mengerjakan tugas yang lebih besar. Saya kalau setiap pagi juga begitu bikin renungan firman Tuhan, pagi-pagi semua saya selesaikan. Baik yang suara, yang video maupun yang tulisan saya selesaikan. Paling lambat jam 5 sudah selesai semua. Saya sharing ke kalian, ke orang-orang yang lain juga, termasuk ke YouTube. Setelah itu ya sudah. Tapi kalau saya menunda bangun, semua akan terbengkalai, tidak beraturan. Daud mengembalakan domba itu jumlahnya sedikit. Dia mengembalakan domba yang jumlahnya sedikit dengan penuh kesetiaan. Berapa jumlah dombanya Daud? Elva tahu? Berapa jumlah domba yang digembalakan? Coba dibaca 1 Samuel 17 ayat 28. Kita akan tahu berapa jumlah domba yang digembalakan oleh Daud. 1 Samuel 17 ayat 28. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, "Mengapa engkau datang dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran." Iya, berapa jumlah domba yang digembalakan Daud? 2-3 ekor. Iya, hanya dua atau paling banyak tiga. Kakaknya berkata, ngapain kamu ke sini? Cuma mau lihat perang aja. Gembalakan dombamu yang cuma dua, tiga itu. Nah, Daud mengembalakan dombanya hanya berjumlah dua atau tiga ekor itu saja. Itu dengan kesetiaan. Kalau domba yang sedikit itu diserang sama serigala, dia ambil dari mulutnya serigala. Sehingga dia melindungi domba itu. Ketika dia mengembalakan yang sedikit itu dikerjakan dengan setia. Pada akhirnya Tuhan mempercayakan padanya dalam tanda kutip domba dalam jumlah yang besar. Apa itu? Dia menjadi pemimpin atas bangsa Israel yang jumlahnya ribuan atau ratusan ribu. Dia menjadi raja atas seluruh bangsa Israel. Karena dia mengerjakan dengan setia mengembalakan domba sedikit. Jadi belajar untuk setia mengerjakan yang sederhana, yang kecil, yang sedikit, yang remeh kelihatannya. Nanti Tuhan percayakan pada kita hal-hal yang besar.
Oke, kalau kalian bisa datang ke sekolah pagi tidak terlambat, nantinya Tuhan akan percayakan pada kita untuk memimpin orang-orang dengan eh, tanpa kesulitan karena kita sudah terbiasa, tidak malas, tidak menunda pekerjaan. Oke, yang menjadi sharing kita hari ini adalah apakah selama ini kamu termasuk orang yang sulit untuk bangun pagi? Kira-kira kalau sulit bangun pagi, apa penyebab? Misalkan satu kali kesulitan bangun pagi. Saya sharing dari hidup saya bahwa ketika saya bekerja jadi guru, eh, waktu pertama jadi guru di sekolah yang pertama, di situ jarak saya dari rumah ke sekolah itu jauh, kurang lebih 1 jam, 1 jam lebih lah. Dan saya harus berangkat jam 5 seperempat, masih gelap, supaya tidak kena macet. Kalau setengah 6 sudah mulai macet di tengah jalan. Kadang-kadang saya bisa berangkat di jam 5 seperempat, itu sudah target saya. Tapi beberapa kali saya menunda, karena malam saya suka main HP. Main HP, main, pokoknya browsing-browsing. Akhirnya ketika pagi-pagi jam 4 harusnya saya bangun, saya tunda. Setengah 5 saya tunda. Bahkan jam 5 pun akhirnya saya teringat, oh iya saya harus segera bersiap. Jam 5 akhirnya saya baru mandi dan berangkat baru setengah 6, terburu-buru sampai ke sekolah, kena macet, terlambat, dan sebagainya. Dan itu kesalahan saya. Karena saya menunda bangun, karena suka main HP. Kalau Nelva, apakah pernah mengalami kesulitan bangun pagi? Apa kesulitan? Eh, Kalau misalkan eh, sekolah masuk pagi sih nggak pernah kesulitan bangun pagi. Paling kalau kesulitan bangun pagi tuh kalau misalkan masuk siang, terus bangunnya tuh paling lama tuh jam 8 gitu kan. Karena kan harusnya bangunnya bisa lebih pagi karena kalau misalkan bangun lebih pagi kita juga bisa lebih cepat beresin pekerjaan rumah terus bisa ngerjain tugas sekolah yang belum selesai kan. Jadi terus yang bikin sulit kalau misalkan masuk siang terus bangunnya sering siang tuh lebih ke begadang kebanyakan main HP sih, Pak. Itu sesuatu yang sering dialami. Kalau Niko pernah mengalami kesulitan bangun pagi, kenapa kira-kira? Nggak pernah sih Pak, cuman sebelum apa masuk pagi itu pernah kesulitan bangun pagi itu sih disebabkan gara-gara apa mungkin badannya capek perlu istirahat gitu sama kalau apa karena terlalu begadang juga sih tidurnya jam 11 kadang kalau bablas jam 12. Itu apa main HP juga? Ya. Oke. Nah, itu pembelajaran firman Tuhan hari ini. Kita akan memperbaiki diri segala sesuatunya. Jadi baik bangun masuk sekolah pagi atau siang, kita bisa menjaga diri dengan lebih teratur, jam berapa kita harus bangun, dan jangan menunda-nunda pekerjaan. Kerjakan juga yang sederhana. Kita pilih yang lalu yang berdoa Nelva ya terakhir. Apa Niko? Iya deh, Berarti Niko kayaknya sekarang, saya deh. Sekarang Niko, Pak. ya Niko bisa berdoa buat kita semua. Silakan. Bisa Pak, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman yang Kau berikan kepada kami Tuhan melalui Pak Oki. Ya Tuhan Yesus, berkati supaya Pak Oki bisa mendapatkan berkat dari-Mu ya Tuhan. Berkati aku dan Alfa supaya mendapatkan nilai yang maksimal di saat pembagian rapot nanti ya Tuhan. Dan bisa mendapatkan jurusan yang kami inginkan di kelas 11 nanti ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Niko Neva. Dan Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak.